Halo, selamat datang di channel kami, channel Kucing di Apartemen. Kami, Plum, Vio, Purple, dan Bim Bim akan memberikan informasi mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus Panleukopenia atau sering juga disebut FPV pada kucing. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya karena setiap minggu kami akan posting video yang baru. Juga like dan share video ini, serta follow Instagram kami, tati_cats_. Terima kasih. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan penyakit Panleukopenia atau FPV? Jadi, virus ini disebabkan oleh virus Panleukopenia atau FPV, sering juga disebut penyakit Panle. Nah, virus ini menyerang dengan sangat agresif pada organ tubuh yang ada di dalam kucing. Dia bisa merusak saluran pencernaan, sumsum tulang, kelenjar pertahanan tubuh, bahkan bisa sampai juga merusak otak dari kucing. Ya. Nah, yang dilakukannya yaitu secara umum adalah merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi kondisi kucing akan menjadi sangat menurun, ya. Jika kita coba untuk tes lab, maka akan terlihat bahwa sel darah putihnya itu semakin berkurang. Nah, virus ini paling sering menyerang anak kucing atau kitten yang berusia 2 hingga 6 bulan. Karena kenapa? Biasanya kitten yang umur 2 bulan itu sudah dilepas dari induknya. Ya. Jika Anda melihat banyak kitten-kitten yang baru umur 2 bulan sudah dijual oleh pemiliknya. Ya. Kenapa? Karena di saat umur 2 bulan itu kitten sedang lucu-lucunya. Ya. Jadi pasti banyak yang mau beli, banyak yang mau adopsi. Ya. Nah, kucing dewasa bisa nggak sih sebenarnya kena sama virus ini? Bisa, karena kucing dewasa yang pertahanan tubuhnya, kekebalan tubuhnya sedang menurun, itu bisa kena virus ini. Ya, walaupun sudah vaksin misalnya, apa bisa kena juga? Bisa, tetap bisa. Karena intinya adalah kalau kekebalan tubuh kucing sedang menurun, nah kebetulan ada virus yang sedang beredar di dekat kucing tersebut, maka bisa saja kena. Apa saja gejala kucing yang terinfeksi virus Panleukopenia ini? Ya. Yang pertama, kucing akan muntah-muntah. Ya. Kenapa? Jadi dia akan mengeluarkan makanan yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian dia kehilangan nafsu makan, padahal dia udah muntah-muntah gitu. Nah, dikasih makan tidak mau, bahkan makanan yang biasa dia sangat suka itu dia tidak mau sama sekali. Ya. Kemudian juga selain itu dia diare. Ya, dia diare, kemudian jadinya dia lebih suka menyendiri. Ya, mungkin bisa sembunyi di tempat-tempat yang gelap gitu. Misalnya mungkin dibuat tempat tidur gitu ya. Pokoknya diam aja gitu dianya. Nggak mau ikutan main ya. Jadi tidak aktif seperti biasanya. Kalau biasanya dia main, umur-umur kita itu kan harusnya sangat aktif main ya. Lari, main bola, main dengan temennya. Nah, itu. Jadi hati-hatilah dengan kucing Anda, terutama kitten yang tidak seperti biasanya. Ya. Jadi tidak aktif, diam, tidak makan, diare, muntah, ya, tidak mau makan. Itu adalah gejala-gejalanya. Apa sih sebenarnya penyebab dari
eh, Panleukopenia atau FPV ini ya. Jadi penyebabnya ya kita udah tahu virus Panle ya. Kemudian nah virus ini tidak terlihat gitu. Jadi kalau kita tahu sekarang ada virus corona pada manusia, nah sama gejalanya kayak gitu. Dan sampai sekarang pun virus Panle ini tidak ada obatnya sama sekali. Nah, virus ini bisa bertahan di permukaan bisa sampai dengan 1 tahun. Itu sebabnya sebenarnya kalau orang sudah punya satu kucing yang kena penyakit Panle, ya itu harus dipisahkan dari kucing yang lainnya. Benar-benar dia dikarantina. Tidak boleh sama sekali bersentuhan dengan kucing tersebut. Makan juga boleh. Pokoknya benar-benar sendiri. Gitu. Nah, bahkan yang ekstrimnya, saya pernah diceritakan oleh yang pelihara kucing ya. Jadi dia jualan kucing. Itu dia cerita bahwa dia pernah kucingnya satu kena virus Panle. Apa yang dilakukan? Dia pindah rumah. Karena kebetulan dia punya kucing ada 10. Karena kalau tidak, maka itu akan pindah ke yang lain-lainnya dengan sangat cepat. Kita tidak bisa lihat. Pokoknya intinya sama dengan virus corona yang sedang kita hadapi sekarang. Ya. Nah, virus ini menularnya lewat mana? Lewat darah, kotoran, urin, hingga cairan tubuh lainnya, muntahnya, air liurnya. Itu sebabnya tidak boleh benar-benar didekati oleh kucing yang masih sehat. Ya. Ini akan sangat cepat menularnya. Nah, juga kalau pet lovers ya, itu kalau setelah pegang virus ini wajib cuci tangan, wajib ganti baju, malah kalau perlu mandi gitu ya. Mandi benar-benar jadi supaya bersih dari virus ini gitu. Karena tidak kelihatan ya, makanya kita tidak tahu kita bisa jadi pembawa dari virus ini. Makanya kalau virus ini sudah kena di satu, nah itu benar-benar kalau mau tetap tinggal di tempat yang sama ya dan masih mau pelihara kucing, memang sebaiknya setelah 1 tahun saja. Tetapi kalau tidak tahan, tetap harus dibersihkan ya, dibersihkan sampai lantai itu ada cairan khusus sebenarnya untuk bersihin ya. Tidak mempan hanya by clean aja ya, ada yang khusus. Oke, wah, cara menyembuhkan virus Panleukopenia, virus Panle ya. Sebenarnya kemungkinan hidup dari kucing yang kena Panle ya, itu cuma 10%. 90%-nya itu biasanya akan lewat ya. Tetapi tetap bagaimanapun juga jika Anda benar-benar sayang dengan kucing Anda gitu ya, maka segala daya upaya yang maksimal harus diusahakan ya. Nah, yang pertama, bawa ke dokter. Jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa menyembuhkan kucing itu dengan sendirinya tanpa cari informasi dulu gitu ya. Mendingan langsung bawa ke dokter. Kemudian yang kedua, bisa mungkin rawat inap di klinik tersebut ya. Jadi mereka akan pantau. Kalaupun tidak bisa, harus diletakkan di ruangan khusus. Gitu. Memang lebih baik kalau bisa dirawat inap, tapi mungkin ada kendala biaya ya, bisa jadi karena mungkin paling tidak seminggu kucing itu harus ada di klinik gitu. Ya. Karena dia akan survive ya setelah 1 minggu. Di antara itu ya kalau di antara itu yang masa-masa kritisnya ada gitu. Yang ketiga, kasih sayang sama dia ya. Jadi Anda benar-benar harus perhatikan, diajak ngobrol. Intinya sama kayak punya anak kali ya gitu. Ya. Itu benar-benar sama kayak punya anak, diajak ngobrol, diperhatiin tiap kali. Walaupun misalnya dia dirawat inap pun, Anda kunjungi dia setiap Anda bisa. Tergantung dari jam kunjungannya juga ya.
Kemudian yang keempat, mesti kasih makanan khusus ya. Nah, makanan khususnya itu biasanya berupa wet food, makanan basah. Ada ketentuannya ya. Mungkin bisa jadi kaldu ayam juga bisa. Itu kan sangat ini ya, tinggal dimasukkan mungkin pakai suntikan yang tidak ada jarumnya itu. Nah, harus rajin itu tiap jam. Jadi, nah kalau yang sibuk dan punya dana ya mendingan ditaruh di dokter aja, dirawat inap gitu. Tapi kalau tidak bisa, mau tidak mau Anda dan anggota keluarga atau Anda berkorban jika benar-benar memang ingin menyelamatkan nyawa si kucing ini. Gitu. Nah, tentunya sama ya dengan kita manusia. Sebenarnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Jadi tiap kali jaga kebersihan. Gitu. Nah, kebetulan kucing saya 4 ini sebenarnya karena mereka tinggal di apartemen dengan saya, mereka masing-masing punya kandang sendiri. Karena ruangannya tidak terlalu bebas ya. Tapi di saat saya ada mereka lepas. Mereka saya lepas. Kecuali malam pada saat mereka tidur ya, saya masukkan lagi di kandang. Nah, kemudian tiap hari itu saya bersihin kandangnya. Ya. Kemudian makanannya juga harus yang bernutrisi. Kemudian kasih vitamin. Jadi tidak hanya manusia yang butuh vitamin, tetapi kucing juga butuh vitamin. Saya kasih mereka vitamin setiap hari. Ya. Vitaminnya itu kebetulan saya racik sendiri. Karena vitaminnya itu saya sudah coba untuk research gitu ya, untuk membaca penelitian-penelitian yang ada. Kemudian saya dapat gitu. Jadi saya bisa racik sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah vaksin. Nah, vaksin itu wajib. Walaupun misalnya aman kok dia nggak di ini, nggak di luar, nggak di apa, nggak usah divaksin. Walaupun udah gede juga nggak usah divaksin. Rentan kalau tidak divaksin. Kucing saya semua sudah divaksin empat-empatnya, ya. Kemudian sekarang karena si Plum ini sudah setahun, jadi dia mau vaksin tahunan. Sama ya sebenarnya kayak miara, bukan miara ya, kayak punya anak kan tiap kali harus dikasih vaksin juga ya, ada rutinitas vaksinnya. Saya mau cerita pengalaman saya merawat Plum. Jadi kucing saya yang pertama itu namanya Plum dan Vio, ya, ada dua sepasang. Kemudian mereka meninggal karena panle. Kemudian saya ambil lagi Plum dan Vio lagi yang kedua. Nah, Vio yang kedua itu juga meninggal karena panle, ya. Nah, Plum yang kedua ini yang survive dari panle. Jadi ceritanya si Vio yang kedua itu dan Plum yang kedua saya masukkan rawat inap di bulan Juni 2019 karena Vio yang kedua itu dicek tes FPV ternyata positif ya. Jadi tesnya itu sama kayak tes kehamilan ya, 1 garis 2 garis gitu. Nah kebetulan dia dapat 2 garis gitu, dan garis yang keduanya itu agak terang gitu ya. Jadi memang udah agak lebih banyak lah virusnya gitu. Nah kemudian karena saya khawatirnya kalau pas saat liburan karena klinik tutup kemudian nanti si Plum kena virus juga, saya tidak bisa melakukan apa-apa ya, makanya saya masukkan dia juga, tapi dia kebetulan masuknya di bagian yang sehat. Nah 2 hari setelah saya masukkan mereka berdua dirawat inap, di klinik itu, kemudian saya dapat kabar pada jam 8:30 malam bahwa Vio yang kedua sudah tidak ada ya, jadi dia tidak survive. Oke.
sedih juga, sangat sangat sedih lah dengarnya. Bagaimanapun juga, walaupun mereka berdua baru beberapa hari lah ya, baru seminggu apa 2 minggu waktu itu di tempat saya. Kemudian pada saat bulan Juni, tanggal 10 Juni saya mau ngambil pelam yang kedua, ternyata kok kayaknya tidak seaktif biasanya ya. Setelah dites FPV ternyata dia positif ya. Jadi dia rawat inap lagi ya. Nah kemudian rawat inap selama 7 hari. Nah itu dikasih infus dan dikasih vitamin. Vitaminnya ada dari klinik, ada juga yang saya buat sendiri ya. Jadi saya racik sendiri. Nah, kenapa saya bisa racik sendiri? Karena saya baca dari penelitian-penelitian yang ada di luar negeri. Saya belajar, saya berusaha bahwa ini kucing saya yang saya usahakan secara maksimal supaya dia bisa survive. Saya coba. Jadi bisa dibilang juga sebenarnya percobaan saya juga gitu ya. Tapi itu setelah berdasarkan hasil dari saya baca gitu ya. Saya belajar. Nah, kemudian setelah 7 hari dites FPV ternyata sembuh gitu. Ternyata dia survive. Saya bawa pulang. Nah, 2 hari kemudian dia kena virus. Kasihan, jadi kayak orang gitu ya. Virus pilek gitu. Jadi bersin-bersin terus, ingusan gitu ya, kasihan. Nah, saya pikir ya udahlah, saya kan repot, nggak mungkin gitu untuk merawat dia karena saya kerja dari jam 8 sampai jam 9 malam, 8 pagi sampai 9 malam. Saya masukkan sekitar 2 minggu lah dia di klinik lagi, ya rawat inap lagi. Akhirnya dia udah sembuh. Langsung saat itu sama dokternya, oke ini udah sembuh, bisa divaksin yang pertama. Senang tahu bahwa dia bisa divaksin pertama gitu ya. Jadi vaksin itu ada 3 kali. Nah, vaksin yang pertama isinya salah satunya untuk supaya tidak kena FPV atau pantai ini. Ya. Vaksin kedua sama untuk penguatannya. Vaksin ketiga itu rabies. Ya. Nah, jadi tolong jika kucing Anda terkena virus panle atau PV ini, tolong sebisa mungkin, maksimal mungkin untuk supaya Anda rawat ya. Bagaimanapun juga ini sama dengan kayak kita punya anak. Ini anak yang akan akan selalu berasanya punya anak umurnya 3,5 tahun dengan kucing-kucing ini. Ya. Kemudian jangan dikasih obat yang untuk manusia. Anda perlu konsultasi dulu dengan dokter. Saya belajar ya, saya membaca penelitian-penelitian di luar negeri, makanya saya bisa meracik vitamin untuk menyelamatkan pelam ini, dan sampai sekarang mereka semua berempat minum vitamin ini terus ya. Karena vitamin ini fungsinya adalah merubah sel-sel yang tidak bagus atau sel-sel jahat menjadi sel-sel baik, atau malah bahkan menghilangkan sel-sel jahat dan membuat sel-sel yang baru bisa muncul ya, regenerasi lah. Nah, itu makanya karena pelam ini lahir di Februari 2019, waktu Februari 2020 kita ngerayain ulang tahunnya dia yang pertama, kemudian dia bulan Agustus ini 2020 ya, dia akan vaksin tahunan. Jadi virus panle ini tidak ada obatnya, yang penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sebenarnya sama dengan virus corona yang kita hadapi, itu juga belum ada obatnya. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi ingatlah bahwa kalau kita pelihara kucing itu, kalau saya menganggapnya sebagai anak saya sendiri gitu loh. Jadi makanya apapun akan saya berikan yang terbaik. Saya rasa Anda juga begitu sama anak Anda ya. Dan kucing itu Anda bisa Anda perlakukan sebagai sama seperti anak Anda juga.
Sekian video dari kami, Plum, Vio, Purple, dan Bim Bim. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu kami akan posting video yang baru. Juga like dan share video ini, serta follow Instagram kami, tati_cats_. Terima kasih.